Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi, channelnya para pecinta dunia yang positif. Kali ini Cak Nawi akan mengungkap tema duitnya kok malu-malu anjing. Ini bukan konotasi anjing kasar ya, anjing. Karena sebenarnya saya di lingkungan yang banyak anjingnya. Jadi kisah ceritanya seperti ini. Pas pagi-pagi, saya punya cerita ya. Mau sholat subuh ke masjid ya. Kemudian di jalan itu banyak anjing itu berjejeran ya. Tidur di aspal. Nah, saya berjalan di situ karena saya khawatir kan dengan derap langkah saya pelak 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 gitu. Ternyata ada yang terbangun satu, jegokin saya, huk 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 gitu kan. Saya kaget gitu kan. Akhirnya yang lain bangun. Saya usirlah dia gitu. Sok berani saya kan. Saya apa? Hus hus gitu kan. Ternyata yang terjadi apa? Semuanya tiga-tiganya anjing itu ngejar saya. Luar biasa, ini cerita yang sangat apa, jadi inspirasi buat saya. Ya, anjing ini kan makhluk hidup. Gitu. Oh sebentar, setelah saya dikejar mau masuk ke masjid, akhirnya anjing itu tiba-tiba berhenti dan dia dia kembali ke tempat tidurnya. Gitu. Jadi cerita ini menjadi inspirasi saya untuk soal uang. Jadi uang itu kan materi, sebuah materi, tapi dia sebenarnya adalah zat hidup fisik. Yang kita bahas ini soal materi fisik ya. Nah, kalau kita ini materi, ya, kita ini wujud materi ini, kalau istilah bahasanya itu matter. Jasad kita ini matter. Kemudian yang di luar sana, yang besar, yang 70, saya sering bilang higher self, 70,1%-nya itu higher self-nya itu di materi uang fisik ini juga memiliki higher self-nya uang. Nah, untuk komunikasi dengan dua arah ini, antara higher self-nya uang dan higher self-nya kita yang meter ini, maka kita harus memainkan peran. Peran di mana kita memunculkan inner child kita, kekanak-kanakan kita. Ini fakta yang unik ya. Jadi kita harus menggoda, kita harus menjadi sosok yang sedius gitu ya, yang menggoda dia. Kita goda dia supaya dia kejar kita. Karena pada esensinya kita ini yang vibrasinya lebih tinggi dari dia. Kalau dikatakan dalam kitab, ya kita ini makhluk yang lebih mulia sebenarnya daripada si materi uang ini. Maka kita yang goda dia. Supaya dia apa? Supaya dia ngejar kita. Sama seperti yang anjing tadi. Sebenarnya anjing ini, karena di sini nggak ada kucing, makanya saya bilang malu-malu anjing. Kalau misalkan di sini banyak kucing, saya bilang malu-malu kucing gitu ya. Tapi memang pengalaman itu saya dikejar sama anjing. Nah, bagaimana kita itu menggoda sama uang ini ya? Namanya untuk berinteraksi dengan si uang ini materi yang sangat unik ini ya. Kalau kita mau berfantasi, kita mengimajinasikan uang itu hidup. Ya, kalau kita apa? Kita lihat cerita-cerita pendiri Disneyland dulu, mereka itu imajinasinya kuat, fantasinya kuat, sehingga mereka mampu mewujudkan mimpi-mimpinya dalam sebuah film dan sampai sekarang terkenal luar biasa Disneyland itu. Belum lagi yang
cerita-cerita Avenger, cerita-cerita yang lain itu semua berasal dari imajinasi mereka yang sangat kuat. Nah, gimana caranya memunculkan rasa imajinasi yang kuat di dalam diri kita? Itu ada caranya dan ada tools-nya. Nanti saya seperti biasa saya akan ceritakan tools-nya kita sendiri secara meter ini dan nanti kalian akan mempraktekkan. Wajib mempraktekkan gitu kan supaya benar-benar terjadi. Dan kali ini saya upload video ini ya karena seperti biasa. Tadi malam saya dapat rezeki lagi, kemudian saya upload lagi. Supaya apa? Energi rezeki mengalir terus-menerus ke seluruh penonton yang ada di alam semesta. Tidak Indonesia lagi, alam semesta. Jadi energi mengalir, energi kebaikan, energi keberuntungan yang nomor satu itu keberuntungan ya 600 Hz. Jadi supaya kita semua ini beruntung. Kalau beruntung kita nggak ngurusin namanya tragedi. Kalau kita sudah beruntung kita nggak ngurusin namanya titel, nggak ngurusin namanya labelmu kan gitu. Jadi kenapa? Kok saya sering ngomong beruntung itu? Beruntung itu penting gitu. nggak nggak mau tahu Anda soleh, nggak mau tahu Anda itu orang yang eh, punya gelar sarjana, Anda ganteng, Anda cantik, nggak perlu tahu itu. Yang penting beruntung. Ya, beruntung itu enak. Gitu. Jadi kalau kita analogikan, kalau kita naik kapal misalkan ya, kalau kita naik kapal, kemudian di situ ada orang soleh, ada sarjana, ada profesor, kemudian ada orang kaya, gitu, ada miliarder, gitu. Terus kemudian ada orang beruntung satu. Kemudian kapal itu tiba-tiba menabrak karang, jeder. Kemungkinan terbesar mana yang selamat ya, dari 5 orang ini? Orang soleh, orang kaya, orang miliarder, orang sarjana, orang profesor, orang beruntung. Kemungkinan mana yang paling selamat? Ya orang beruntung, kan gitu. Jadi beruntung itu enak dan orang beruntung itu mengeluarkan vibrasi yang baik. Dan satu lagi, eh, orang beruntung itu tidak tidak mengenal apa yang melekat pada dirinya. Pokoknya beruntung sudah kan gitu. Mau dagang apa beruntung, mau ini beruntung. Pokoknya makan sedikit kenyang misalkan, nggak perlu makan banyak, tidak perlu jas pada orang lain. Jadi saya kepingin sekali membagikan cerita keberuntungan-keberuntungan kepada Anda supaya Anda juga menular menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ada satu hal lagi, orang beruntung itu ada genetiknya. Kita ada DNA beruntung itu, faktor luck DNA itu kan, dan menurun. Makanya kalian kalau pengen punya pasangan, cari pasangan yang DNA-nya DNA beruntung dan itu ada caranya nanti saya jelaskan gitu ya. Jadi saya juga sering gitu menanamkan keberuntungan pada anak-anak. Jadi kita masuk kepada level higher self. Maka kalau kita sudah masuk di gelombang higher self, maka kita bisa mengajak, menggoda si uang itu tadi. Si higher self-nya uang itu tadi. Jadi materi uang itu ada higher self-nya, kita goda. Ayo kamu ya, tak goda kamu ya, supaya dia dengan bahasamu sendiri, dengan bahasamu yang paling lucu sekalipun. Kalau bisa di ruangan tertentu ya, di ruangan kalian yang paling yang tidak dijangkau orang gitu kan, nanti kan malu gitu kan. Nanti kamu dikira orang strip gitu kan. Gitu. Jadi maka saya sering melakukan kegiatan-kegiatan lucuan di dalam ruangan ini. Supaya apa?
Gelombang kita ini kalau kita melatih kelucu-lucuan, kekonyol-konyolan itu, kita itu melatih gelombang kita supaya di level alfa theta, terus gelombang otak ya. Jadi beda gelombang otak dengan gelombang feeling, itu beda gelombang emosi. Jadi gelombang emosi itu ya kalau besar bagus, tapi kalau gelombang otak dia sekitar 5, sekitar 2 Hz, lupa saya, sekitar segitu. Dia semakin rendah semakin bagus. Sampai di titik 0 gelombang otak. 0 itu delta, dia tidak istirahat, deep sleep, tidur tidak bermimpi, itu baru 0. Kalau kita tidur bermimpi macam-macam, gelombang tetap berjalan, berarti masih belum di gelombang delta. Jadi begitu teman-teman, gunakan caramu senyaman-nyamannya, sekonyol-konyolnya terhadap higher self-nya uang dengan bahasamu sendiri. Kamu loh kok gak mampir rumahku, kok gak mampir rekeningku gitu. Rekeningku itu loh wadahnya besar, kamu pasti nyaman di situ kan. Bahasanya seperti itulah sudah. Bagaimana Anda memunculkan imajinasi yang konyol gitu kan. Loh, siapa orang terkaya di dunia ini? Ya, salah satunya adalah Elon Musk. Elon Musk itu sifatnya konyol sekali. Tanya aja sama Elon Musk. Kalian kalau tahu pribadinya, dia konyol luar biasa. Apa hobinya? Joget-joget, dia senang. Dia itu melakukan kegiatan yang membuat dirinya itu bahagia dan nyaman. Dan apa yang terjadi? Lingkungan semesta, ini variabel semesta ini adalah variabel yang penuh dengan kebahagiaan. Maka dia akan menjudge kamu sebagai orang yang setara dengan alam semesta. Begitu ceritanya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian pengen bahagia, tonton channel ini. Nanti pasti ketularan bahagianya. Yakin apa yang dikatakan Cak Iwan, tak balik Cak Nawi, sama aja bolak-balik tetap saya kan gitu. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.